Hukuman, kata yang tidak asing di dunia pendidikan, dianggap sebagai cara mendisiplinkan namun tak jarang berujung polemik. Seperti kasus yang terjadi di sebuah SMA di Banten, ketika seorang siswa yang merokok di lingkungan sekolah mendapat tamparan dari kepala sekolah. Alih-alih meredakan masalah, insiden ini justru memicu gelombang mogok belajar dari ratusan murid. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasus ini menimbulkan pertanyaan krusial, hukuman seperti apa yang pantas untuk siswa? Di tengah tuntutan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, dan apakah kekerasan masih menjadi pilihan? Semua bermula dari amarah yang tak terkendali. Seorang kepala sekolah memergoki siswanya merokok di area sekolah saat jam pelajaran. Emosi yang memuncak berujung pada sebuah tamparan, sebuah tindakan yang dianggap sebagian pihak adalah bentuk pembinaan moral. Namun di mata siswa, hal itu adalah kekerasan. Dampaknya tak main-main, ratusan siswa memilih mogok belajar sebagai bentuk solidaritas. Kasus ini pun berlanjut ke jalur hukum, meski akhirnya diselesaikan secara damai. Namun, di balik perdamaian itu, ada luka yang mungkin tak tersembuhkan. Sebelum menghakimi, kita perlu memahami, perilaku merokok pada remaja seringkali bukan sekadar tindakan melanggar aturan. Psikolog menyebut beberapa faktor pemicu, seperti rasa ingin tahu, tekanan dari teman sebaya, hingga meniru perilaku orang dewasa di sekitar mereka, termasuk orang tua atau guru. Ini adalah masa transisi, di mana remaja sedang mencari identitas diri. Pendekatan yang salah, apalagi dengan kekerasan, hanya akan menimbulkan perlawanan dan rasa trauma, bukan perubahan perilaku yang positif. Lantas, hukuman seperti apa yang seharusnya diberikan? Menurut para ahli psikologi anak dan pendidikan, menurut mereka, hukuman yang efektif bukan tentang membalas kesalahan, tetapi tentang mendidik dan mengubah perilaku. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah konsekuensi logis. Hukuman harus memiliki korelasi dengan kesalahan yang dibuat. Misalnya, jika siswa merokok di sekolah, konsekuensinya bisa berupa peringatan dan pemanggilan orang tua untuk membangun komunikasi dan kerjasama dalam mengatasi masalah. Tugas tambahan, seperti membuat makalah tentang bahaya merokok atau presentasi di depan kelas. Melibatkan siswa dalam kegiatan positif, seperti kampanye anti rokok di sekolah, hal ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pembinaan secara intensif oleh guru BK untuk menggali akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Selain itu, yang paling penting adalah pendekatan secara personal. Guru perlu menjadi pembimbing yang menuntun, bukan sekadar menegakkan aturan. Membangun komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang aman adalah kunci. Kasus di Banten adalah cermin bagi kita semua, para pendidik, orang tua, dan masyarakat, tentang pentingnya mengubah paradigma dalam mendisiplinkan anak. Kekerasan mungkin memberi efek jera sesaat, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka seumur hidup. Mendidik bukan soal menghukum, melainkan membimbing. Mendidik adalah tentang menanamkan nilai dan karakter, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, bukan karena takut, melainkan karena kesadaran. Bagaimana menurut Anda? Hukuman seperti apa yang pantas untuk anak sekolah? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.